Siregar. Apa kabar sobat hari ini? Apakah harinya menyenangkan seperti yang sudah-sudah? Dan ingat, kita masih di masanya era new normal dan tetap terus jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Terima kasih banyak buat sobat-sobat yang terus ngikutin di setiap sesi video-video aku, dan terima kasih buat kalian yang baru gabung di channel YouTube. Jangan lupa untuk like dan share, juga komen. Dan video aku kali ini adalah season 2, yaitu kelanjutan daripada season 1 yang manfaat apa saja sih untuk kesehatan, yaitu mengenai kopi. Aku bakal ulas dulu buat teman-teman asal muasalnya kopi itu dari mana sih, dan siapakah orang pertama yang sudah menemukan kopi. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. Oke, balik lagi ke topik. Tema aku kali ini adalah aku ingin mengulas, yaitu asal muasal kopi itu berasal dari mana, sobat. Menurut William Hawker dalam bukunya, yaitu yang berjudul All About Coffee 1922, kata kopi mulai masuk ke negara-negara Eropa itu pada tahun 1600-an. Nah, kata tersebut itu diadopsi dari kata-kata yaitu berasal dari negara Arab, yang biasa orang Arab sebut dengan sebutan kahwa. Sobat pernah dengar nggak sih ceritanya? Mungkin tidak langsung dari istilah Arab sebenarnya, tapi merujuk pada istilah Turki yang biasa orang Turki menyebut dengan nama kafe. Oke sobat, di Turki pada zamannya Sultan Murad IV, kopi itu sempat diharamkan loh. Nah, buat kamu yang penasaran dengan sejarahnya Ottoman Utsmania di tahun itu, kalian wajib terus ngikuti videoku di next berikutnya, karena aku bakal ulas kenapa pada zaman itu kopi diharamkan di negara Turki. Oke, balik lagi kita ke asal usul kopi ya sobat. Nah sobat, perlu kalian ketahui bahwa istilah kawah di Arab itu sebenarnya adalah bukan istilah untuk ditujukan ke kopi itu sendiri, tapi adalah ke tanaman-tanaman tertentu di masanya saat itu. Dan kawah itu sendiri adalah merujuk daripada nama salah satu minuman. Kenapa orang di sana menyebutnya kopi dengan nama sebutan kahwa. Jadi kahwa itu seperti ini sobat. Jadi kahwa itu disebut di eranya di Arab saat itu adalah salah satu nama minuman yang terbuat dari biji-bijian. Jadi nggak mesti harus melulu biji kopi. Nah, pada saat itu minuman apapun yang terbuat dari biji-bijian yaitu disebutlah sama mereka itu dengan sebutan kahwa. Sampai di sini mengerti ya sobat? Karena pada era itu termasuk anggur, karena terbuat dari biji-bijian buah anggur dan anggur itu sendiri, maka orang di zaman saat itu memanggil minuman wine juga dengan sebutan kahwa. Berarti tergolong ada sedikit efek alkoholnya dong ya. Oke, kita lanjutin lagi ya sobat. Pasti kalian penasaran dong. Aku juga termasuk penasaran sih, karena setelah aku ulik dan aku ulas, ternyata ada hal-hal yang cukup menarik untuk kita ketahui. Jadi kita sama-sama belajar ya sobat. Nah sobat, masih menurut Ukers nih, asal usul kopi itu apa? Nah, kopi itu secara ilmiah mulai dibicarakan dalam Symposium of the Methodology of the Word Coffee
pada tahun 1909. Saya wong Jawa ya sobat, agak-agak gasek saya ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau ada keseletot-seletot sedikit harap maklum aja ya. Kan kita lagi sama-sama belajar toh. Nah, dalam simposium ini kata kopi itu disepakati menjadi arti yaitu kuat. Nah, di Arab sendiri kata kopi itu menjadi kahwa dan itu dirujuk disatukan kalau kopi itu bermakna yaitu kuat. Maksudnya kuat itu apa ya? Nah, pasti kalian penasaran deh. Makanya sebelum aku ulas mengenai kesehatan itu, nah kata kuat sendiri kalian juga bingung toh. Kenapa aku ulas dulu sejarah dan asal-usulnya kopi sebelum aku cerita mengenai kesehatannya kopi untuk para kalian guys lagi-lagi. Disinilah aku ulik biar semua teman-teman yang ada dimanapun berada mengerti paling tidak sedikit banyaknya tentang istilah kopi. Oke guys, sebenarnya sobat banyak sih waktu itu yang menyangkal kalau istilah kopi disebut kahwa ini adalah dari Arab. Karena menurut mereka kopi ini diambil dari istilah negara yaitu berasal dari kopi itu ditanam. Karena di daerah kota tersebut tidak ada bukti yang akurat dan mereka menyebut dengan istilah lain yaitu dengan kata kopi menjadi bun. Sebenarnya makna daripada bun itu adalah untuk biji kopi itu sendiri. Akhirnya hal itu terbantahkan dan tidak menjadi satu sejarah yang sekarang kita yakini di era sekarang. Nah sobat, di daerah Arab sendiri kata kahwa yaitu kopi itu diadopsi dari negara-negara Eropa lainnya. Seperti contohnya kayak Turki. Nah, Turki ini adalah negara yang setengahnya Asia dan setengahnya Eropa ya, sobat. Turki mereka menyebut dengan nama kafe. Wong Jawa ya, sobat. P sama P itu saya angel nyebutnya. Jadi teman-teman harap maklum ya. Nah, di Belanda mereka menyebutnya dengan nama kopi. Dan Italia juga kafe. Termasuk Inggris kafe di negara Eropa. Nah, untuk daerah Cina mereka itu menyebutnya dengan nama kafe. Nah, untuk Jepang itu dengan sebutan nama kahi. Kopi itu menjadi kahi. Nah, untuk orang Melayu sendiri di zaman dulu ya sobat, kita orang Indonesia kan termasuk rumpunnya Melayu ya. Kita juga nyebutnya itu dengan sebutan kahwa loh. Aku baru tahu. Sebenarnya dalam istilah nama di seluruh negara mereka itu menyebutnya hampir mirip sih ya sobat. Termasuk di Indonesia sendiri. Kenapa kita nyebutnya dengan sebutan kopi? Karena kan teman-teman tahu ya negara kita itu dijajah dengan Belanda segitu lamanya. Dari kawa itu tercetus menjadi kopi karena orang Belanda menyebut kopi itu dengan kopi. Tapi dari berbagai macam artikel setelah aku ulik dan aku baca, bisa jadi kopi itu tidak melulu karena dari orang Belanda menjajah negara kita. Bisa jadi memang dari Arab dan Turki. Karena pada zaman itu juga kita punya hubungan yang erat dengan negara Arab dan negara Turki. Karena dari mereka bahasa itu tercetus karena kawa itu menjadi kafe di Turki dan menjadi kopi di Indonesia. Menarik kan sobat untuk asal-usul kopi di pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman menjadi tahu ya kenapa kopi itu disebut menjadi kopi dan dari mana asal-usul nama kopi itu menjadi kafe di negara Eropa. Oke sobat, kita bakal ngelanjutin sesi cerita yaitu mengenai kopi ini. Gimana sih muasalnya kopi ini ditemukan dan di negara manakah kopi ini ditemukan? Pasti ada sebagian teman-teman di rumah yang sudah tahu ceritanya, yaitu kopi itu ditemukan di negara mana dan bagaimana ceritanya. Tapi buat sobat-sobat yang belum tahu, kita bakal ulik
untuk mengulas kopi ini berasal dari mana dan muasal pertamanya ditemukan di mana. Oke, teman-teman, ikuti terus kelanjutan next daripada ceritaku ini ya.